warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas masih mengenai limit, lanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin. Tapi kali ini limit kita sedikit berbeda. Kalau yang lalu limit X menuju bilangan-bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Tapi kali ini sedikit berbeda. Limit kita limit X menuju tak hingga. Lalu bagaimana penyelesaian di limit X menuju tak hingga? Maka kita perhatikan penjelasan-penjelasan yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke, yang pertama ini untuk penyelesaian fungsi aljabar di limit tak hingga. Yang pertama, bagaimana kita akan membagi dengan pangkat yang paling tinggi. Jadi salah satu caranya adalah ketika ketemu dengan limit di tak hingga dan fungsinya adalah fungsi aljabar, salah satu caranya adalah dengan membagikan dengan pangkat variabel tertinggi. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan contoh. Di sini ada 3 contoh yang saya berikan. Yang pertama, limit X menuju tak hingga. Ini dia. Limit X menuju tak hingga 3x kuadrat tambah 6x tambah 7 per 6x tambah 5 sama dengan berapa, begitu seterusnya. Nah, sebelum kita bahas itu, kalian harus tahu juga bahwa limit X menuju tak hingga seper X, baik itu seper X atau seper X pangkat 2, seper X pangkat 3 dan seterusnya, itu adalah 0. Oleh karena itu nanti kita akan munculkan bentuk ini. Nah, kita akan munculkan limit X menuju tak hingga 1 per X sama dengan 0. Bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk contoh yang pertama, limit X menuju tak hingga, perhatikan 3x kuadrat tambah 6x tambah 7 per 6x tambah 5. Kita lihat bagian atas atau pembilangnya, pangkat tertinggi variabel X-nya adalah X pangkat 2, sedangkan di bawah pangkat tertinggi variabel X-nya adalah pangkat 1. Karena pangkat tertingginya ada di atas, maka kita ikut yang pangkat 2. Jadi X pangkat 2. Semua bagian dari fungsi ini kita akan bagikan dengan X pangkat 2. Kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Perhatikan. Maka jadinya seperti ini. 3x kuadrat per x kuadrat tambah 6x per x kuadrat tambah 7 per x kuadrat per 6x per x kuadrat tambah 5 per x kuadrat. Jadi semua bagiannya kita bagi dengan x kuadrat. Oke, ini biar sama, saya ganti dulu. 3x kuadrat per x kuadrat 6x per x kuadrat 7, di sini jadi 7 per x kuadrat. Jadi semua kita bagikan dengan x kuadrat. Limit X menuju tak hingga. Oke, lalu apa yang terjadi? Perhatikan, limit X menuju tak hingga ini kan sudah habis, sisanya adalah 3 tambah, ini berarti sisanya X per X kuadrat, jadi 6 per X, tinggal 1 sisa X nya di bawah, ditambah 7 per X kuadrat per, yang ini sama seperti ini, 6 per X ditambah 5 per X kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, yang ada variabel X nya, yang mengandung variabel X nya semuanya akan bernilai 0. Seperti yang ini yang sudah saya jelaskan. Maka sisanya adalah tinggal ini 3, karena tidak ada variabel X nya di sini, ditambah 0 per 0 tambah 0. Jadi berapa? 3 per 0. Berapa 3 bagi 0? Jadinya hasilnya adalah tak hingga. Itu dia. Jadi kalau 3 per 0 hasilnya tak hingga. Jadi seperti itu. Jadi semua yang ada variabel X-nya itu berubah jadi 0. Ini kenapa cuma 3 ya? Karena dia kan tadi habis X kuadrat per X kuadrat itu kan jadi 1. 3 kali 1 itu 3.
Oke. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua, masih mengenai limit di tak hingga. Kali ini pembahasannya keterbalikan yang tadi. Kalau tadi pangkat tertingginya ada di atas, sekarang pangkat tertingginya ada di bawah. Lihat 3x tambah 7 per 8x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5. Kalau di atas pangkat tertingginya 1, yang di bawah pangkat tertingginya 2. Tapi tetap kita lihat siapa pangkat tertinggi variabel x-nya. Nah, karena di sini tetap pangkat 2, maka semuanya akan kita bagi x pangkat 2. Seperti contoh soal yang pertama tadi. Maka jadinya seperti apa? Jadi seperti ini, 3x per x pangkat 2 ditambah 7 per x pangkat 2 per 8x pangkat 2 per 8x pangkat 2 kurang 4x per x pangkat 2, sorry, ini x pangkat 2 ya, ditambah 5 per x pangkat 2. Oke, limit x mendekati tak hingga. Jadi semua elemen-elemennya, semua suku-sukunya kita bagi dengan x pangkat 2. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan, x dibagi x pangkat 2 jadi 3 per x. Tinggal sisa 1 x nya di bawah. Ditambah, ini biarkan saja karena tidak ada x di atas, 7 per x pangkat 2 per, ini x pangkat 2 bagi x pangkat 2, 1. 1 kali 8, maka sisanya 8. Dikurang 4x per x pangkat 2, 4 per x. Tambah 5 per x pangkat 2. Oke, sama seperti tadi, yang memiliki elemen variabel x itu kita jadikan 0. Ingat, kata kuncinya, yang memiliki elemen variabel x kita jadikan 0. Maka jadinya seperti apa? 3 per x itu jadi 0, tambah ini juga ada x nya 0, ini kan nggak ada x nya, 8 tambah ini kurang 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 per 8, 0 per 8, 0, maka hasilnya adalah 0. Kalau tadi angkanya ada di atas, 3 per 0, 3 per 0 itu tak hingga. Nah, jadi kalau A per 0 itu tak hingga, tapi kalau 0 per A itu hasilnya 0. Oke, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Di sini ada limit x mendekati tak hingga, 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 per 4x kuadrat tambah 6x tambah 9. Nah, lihat variabel x pangkat tertingginya di atas berapa? X pangkat 2. Di bawah sama x pangkat 2. Apakah yang akan terjadi? Sama seperti tadi, kita bagikan semuanya dengan pangkat tertinggi, pangkat paling tinggi. Oke, karena di sini pangkat paling tingginya adalah x pangkat 2, maka semuanya akan kita bagi dengan x pangkat 2. Apakah semuanya akan x pangkat 2? Tidak. Nanti kalau misalnya soalnya x pangkat 5 pangkat tertingginya, maka semua kalian harus bagi dengan x pangkat 5. Kalau misalnya pangkat tertingginya x pangkat 3, maka semua harus kalian bagi dengan x pangkat 3. Begitu seterusnya. Yang penting kata kuncinya adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, maka ini jadinya 2x kuadrat per x kuadrat tambah 5x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat. Itu bagian yang atas. Per bagian yang bawah, 4x kuadrat per x kuadrat tambah 6x per x kuadrat tambah 9 per x kuadrat. Limit x menuju tak hingga. Oke, ini tengahnya ya. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka jadinya seperti apa? X kuadrat bagi x kuadrat tinggal sisanya 2. Ditambah ini jadi 5 per x dikurang 1 per x kuadrat per 4x kuadrat bagi x kuadrat sisanya 4 tambah ini jadi 6 per x ditambah 9 per x kuadrat. Seperti tadi, yang ada elemen x nya, yang ada variabel x nya itu menjadi 0. 2 tetap jadi 2,
5 per X jadi 0. 1 per X kuadrat jadi 0 per 4 tetap jadi 4 tambah 6 per X itu jadi 0 tambah 9 per X kuadrat itu jadi 0. 2 tambah 0 kurang 0 2 per 4 tambah 0 tambah 0 4 2 per 4 1 per 2 itu dia. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Oke, lihat beberapa perbedaan dan hasilnya. Yang dapat kita simpulkan adalah ketika variabel pangkat tertingginya ada di atas, ada di pembilangnya, maka hasilnya tadi apa? Contoh pertama, hasilnya adalah tak hingga. Oke, ketika pangkat tertingginya ada di bawah, seperti ini, contoh soal nomor 2, maka hasilnya berapa? 0. Oke, tak hingga dan 0. Kemudian ketika pangkat tertingginya atas dan bawah sama, maka apa yang terjadi? Lihat 2 per 4. 2 per 4 ini adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Di atas pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Koefisiennya berapa? 2. Di bawah pangkat tertingginya X pangkat 2. Koefisiennya berapa? 4. Jadi kita tinggal ambil itu saja, yang belakang hiraukan. Kenapa? Karena mereka akan jadi 0. Jadi tinggal 2 per 4. 2 per 4 itu kalau disederhanakan 1 per 2. Sama seperti ini. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, limit X menuju tak hingga 3X pangkat 5 kurang 7X pangkat 4 per 9X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3. Kita lihat, ini X-nya paling tinggi pangkat 5, yang ini X-nya paling tinggi pangkat 4. Yang paling tinggi ada di atas atau di bawah? Di atas. Pangkat tertingginya ada di atas, seperti contoh nomor 1. Maka hasilnya akan sama. Berapa? Tak hingga. Itu dia. Tapi kalau ini saya jadikan misalnya 5, kemudian ini saya jadikan 6. Nah, pangkat tertingginya sekarang ada di bawah. Pangkat tertinggi ada di bawah. Hasilnya berapa? 0. Tapi kalau ini saya buat pangkat 5, lihat 3X pangkat 5 dikurang 7X pangkat 4 per 9X pangkat 5 tambah 6X pangkat 3 sama-sama pangkat 5, sama pangkat tertingginya atas dan bawah. Maka cara cepatnya apa? Kita ambil koefisiennya. Ini berapa depannya? 3 per. Ini berapa? 9. 3 per 9 1 per 3. Itu dia. Oke, kita lanjut. Masih limit di tak hingga. Kali ini bentuk yang kedua, biasanya menggunakan akar. Oke. Caranya adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan. Tapi kali ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana mengalihkan dengan bentuk sekawan, tapi langsung saya akan berikan cara instannya, cara cepat. Karena biasanya soal-soal begini banyak muncul di SBMPTN. Nah, di SBMPTN sendiri cara pengerjaannya itu harus berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, bagaimana cara singkatnya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini? Yang perlu kamu perhatikan, bentuknya adalah jika diketahui limit X menuju tak hingga, bentuknya adalah akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R dengan A, B, C, P, Q, R itu adalah bilangan bulat. Maka penyelesaiannya adalah yang perlu kita lihat adalah A dan P, koefisien X kuadratnya. Ini dia, A dan P-nya. Kalau A lebih besar dari P, maka jawabannya adalah tak hingga. Kalau A lebih kecil dari P, maka jawabannya 0. Lalu bagaimana kalau A sama dengan P? Kalau untuk A sama dengan P, maka kita gunakan rumus singkatnya seperti ini. B dikurang Q, B itu yang ini, yang ada di tengah, dikurang Q, ini juga yang ada di tengah, per 2 akar A. A sendiri yang seperti ini. Oke? A ini yang ada di depan X kuadratnya, koefisiennya. Oke? Perhatikan, nilai limit dari limit X menuju tak hingga akar X kuadrat tambah 4X dikurang 5 dikurang akar X kuadrat tambah 6X tambah 9 adalah
Kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Di sini A-nya berapa? Nah, A-nya kalau tidak tertulis berarti 1. B-nya berapa? 4. Kemudian C, karena di sini kita tidak menggunakan C, kita abaikan saja. Kalau di sini A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 6. Oke. Lihat ini bukan A. Di sini adalah P, di sini adalah Q. Di sini A sama dengan P, sama-sama 1. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Maka rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? 4. Dikurang Q-nya berapa? 6. Per 2 akar A-nya berapa? 1. 2 dikurang 6 minus 2 per 2 kali akar 1 itu 1. Maka minus 2 per 2 hasilnya adalah minus 1. Maka hasilnya adalah minus 1. Maka limit ini yang kalau kita lihat soalnya kok panjang gitu, soalnya kok ribet, bisa dikerjakan dengan singkat. Oke? Yang penting kamu harus tahu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai P, berapa nilai Q. Kalau A-nya nanti misalnya 3, P-nya 2, maka nanti hasilnya tidak seperti ini. Tapi lihat catatan ini. Kalau A-nya lebih besar dari P, maka dia jadi tak hingga. Tapi kalau nanti misalnya A-nya 5, P-nya 7 misalnya, berarti A lebih kecil dari P, maka hasilnya 0. Lalu kalau A-nya sama seperti ini, maka kita gunakan rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. Oke, saya kira semuanya sudah jelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar di kelas seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.